Apa tuh Pak Wahyu? Apa Yang tuh? Oh poin iya, 7 tadi yang poin 7. terputus nggih. Yang terputus iya, tak kira mau tanya. Tanya sekalian Pak Wahyu. Oh nggih, nggak apa-apa. Ini Yuk. sebenarnya kan porsinya untuk ibu-ibu ini. Nggak apa-apa. Oh Bagaimana nggih. perasaan Anda mendampingi para wanita yang Nggih, baperan? nggih. Oh nggih, matur nuwun sugeng ngenjang Bapak Ibu, Ibu nggih. Ngaten, ketika tadi ada pertanyaan, adakah sesuatu yang membahagiakan waktu kecil? Nggih, saya Ya. terbayang. Nggih. Di yang terbayang ya ketika disuapi ibu itu sesuatu yang membahagiakan. Nah, namun dari satu sisi Mbak Rini, Mm-mm. sebagai seorang suami dan ayah yang baik, nah, itu kan kadang saya merasa baiknya itu kadang terus berlebihan. Yang saya kepikirannya adalah teringat ada tindakan-tindakan sebagai suami pun ayah yang pasti sebetulnya saya tahu tidak membahagiakan istri dan anak saya. Istri Mm. saya pernah tidak saya bahagiakan, anak saya pun pasti tidak saya bahagiakan. Ada terlintas pikiran-pikiran ini ketika tadi Mbak Rini itu, jadi malah posisi saya adalah ketika saya sedang tidak membahagiakan perlakuan saya kepada istri dan anak. Iya. Nah ini saya memang terus terang sering kebayang dan bagaimana itu untuk meminta maaf atau atau menghilangkan pikiran-pikiran yang muncul. Pikirannya apa Pak Wahyu? Lagi pikiran-pikiran yang Tidak oh membahagiakan gitu. tidak pernah saya merasa yakinlah perlakuan saya pada istri itu tidak membahagiakan, pada anak tidak membahagiakan. Perasaan yang muncul apa? Rasa bersalah? Merasa bersalah dan di sisa tidak di ya di ini pengennya nebus gitu. Hmm. Oke. Eh, dari Atau Kak, contoh eh, realnya ngaten Mbak. ya Ya, gitu disebut. terus terang Ya. saya gini. Ya, orang tua itu kadang tidak sabar ketika hanya untuk urusan anak mandi saja. Nah, terus suatu ketika emosi ini. Nah, emosi ketika emosinya muncul itu anak itu dimandikan tapi megangnya kenceng, lenyabuni Ya. ya kenceng itu kan anak jelas sampai gelagapan lingguyuri itu. Terus terang itu pernah saya lakukan. Hmm. Nah, ini saya muncul eh, muncul merasa bersalah. Kok sampai dulu saya melakukan itu? Itu berarti putra Bapak kan udah besar-besar ya sekarang ya. Itu kan Sampun, kenangan sampun kecil. kerja sekarang. Tapi jangan-jangan dia Ya. masih ingat ketika nanti ikut Ya. materinya Mbak Rini itu yang diingat. Oh, pelakuan tidak bahagia karena pernah diguyuri sama bapak. J, J. J, Pak. J, Oke. Ya, kita menyikapi pertama untuk Pak Wahyu dulu ya. Pak Wahyu dari slide sebelumnya itu tentu tentu jadi apa teringat lagi gitu ya pada masa itu Bapak dulu tuh mungkin pusing sama urusan kerjaan, pusing sama tagihan-tagihan. Aduh ini udah tanggal bukan. berapa, harus bayar apa, lembur opo digolek ke saka ngendi gitu ya, supaya bisa menutup biaya. Karena kita di sini bedanya ibu-ibu dan bapak ya, karena bapak ganteng sendiri, itu adalah peran menafkahi gitu ya Pak. Sedangkan di sini juga banyak teman-teman kita yang hadir di sini juga menafkahi, misalnya single parent ya, ibu yang single parent. Terus itu posisinya mirip-mirip Pak. Terus yang apa juga bekerja, ibu yang juga bekerja, teman-teman karyawati di sini juga ada rasa bersalah yang sama Pak, yang kayak gitu. Setelah ke susu Zoom ini mau mulai gitu kan, anaknya belum mau mandi, disuapin, dipaksa ini loh gitu kan. Ada gini Pak, kalau istilah mudahnya itu mudarat sama manfaatnya lebih besar mana. Jadi supaya Bapak tidak merasa bersalah bahwa saya yakin yang hadir di sini itu tidak jahat. Makanya kita garis bawahi dulu, tidak ada niat jahat. Iya. Jika ada seperti Pak Wahyu tadi itu nggak sengaja, unsurnya tidak sengaja, kemudian begini.
Sikap ini semoga diampuni Tuhan karena Bapak kan merasa bersalah di posisi Bapak. Nggih. Kita belum tentu anak Bapak menerimanya sebagai hal negatif loh, Pak. Mungkin dia malah menerima perlakuan Pak Wahyu itu sebagai pendisiplinan. Biar nek bapakku nggak gini, aku nggak akan, memaksakan diri, karena dulu bapakku itu ngajarin aku dengan begini. Pasti ada positifnya, Pak. Pasti ada positifnya. Bapak jangan hanya melihat, dari sisi Bapak aja, tapi anak Bapak kan dikiranya sakit hati karena itu. Enggak selalu, Pak. Jadi, dari sudut pandang yang berbeda, Bapak itu melakukan kebaikan. Nah, karena nggak dari tadi Lemandi. Kalau Lemandi nurut sama Bapak, Bapak enggak keras-keras gitu kan. Kemudian ada konsekuensi yang logis bagi anak bahwa Bapak begini setiap kali saya lelet mandinya. Itu membuat dia di lain hari dia akan on time. Dia akan, oh, nek aku lihat wajah Bapak itu kalau jengkel itu pas aku males mandi. Besok lagi aku cepet-cepet mandinya biar Bapak senyum. Itu loh, Pak. Ada banyak hal positif yang kalau Bapak geser dikit sudut pandangnya, itu ternyata positif. Nah, saya menyampaikan ini supaya rasa bersalah Bapak itu terkikis. Iya, matur nuwun. Nah, jadi sebenarnya kalau saya kenal Pak Wahyu dari saya S1, Bapak itu sangat lembut hati. Nek kebangetan sampai kasar begitu mungkin kasarnya Bapak juga meng sepiro sih gitu kan. Nggak percaya gitu kan ya ide ya. Saya tahu Bapak dulu tuh, "Pak, saya capek berdiri." Bapak langsung ngambilin saya kursi waktu saya wisuda gitu kan. Bapak nggak Oh. inget, saya inget. Saya wisuda habis melahirkan, Pak. Oh, Jadi iya. kayak Bapak itu sigap banget, saya aduh mau Aduh, terima berdiri kasih. pakai kebaya, pakai sepatu jinjet gitu ya. Terus Bapak itu cepet sekali, itu Bapak itu, terkenang di hati saya itu Oh. ngambilin kursi, hal sederhana itu, wah lembut hati banget sih Bapak ini. Karena Oh. anak saya nangis dibawa keluar gedung, terus, waktu winan anak ketiga itu waktu saya lulus, S1. Jadi saya panik, tapi acara foto-foto belum selesai gitu ya. Jadi ya saya Oh, tetap iya. nunggu gitu, tapi anak saya nangis di luar gitu. Itu saya seperti terbaca oleh Pak Wahyu, jadinya saya dikasih kursi sambil nunggu temennya baris Nggih, nggih, baris nggih. mau foto gitu. Sehingga saya menyimpan Bapak sebagai figur yang, Nggih. baik hati, nggak akan membuat, tersimpan negatif ke anak itu, tapi diambil yang positifnya. Bapak itu ngajari Oh, aku nggih. disiplin. Begitu bagi teman-teman juga semoga relate, ada bapaknya teman-teman yang mungkin ya nggak sengaja, bentak atau, gitu, agak, keras gitu nyuapinnya, itu adalah hal baik, gitu ya. Nah, di antara itu ya karena fokusnya Bapak adalah menafkahi. Jadi, Bapak selak arep kerja, Bapak selak arep ini, itu juga demi anak, gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan memang, arahnya, tujuannya itu kebaikan keluarga, sehingga yakin saja itu disimpan, dimaknai anak-anak sebagai kebaikan. Gitu, Pak. Matur nuwun sanget. Udah ada yang, ngelap ide. Mbak Susan, Merasa. kamu nutup kamera karena nangis kayak aduh. Mbak MC boleh tanya enggak? Iya, boleh. Matur nuwun Mbak Dini. Iya, Pak Wahyu. Sebelum dilanjutkan lagi mungkin ada Bapak Ibu monggo boleh kok ya Mbak Rini ya kalau misalnya mau langsung open mic. Iya. Sebelum dilanjutkan. Ini yang paling pertama hadir ini Indah. Indah mau tanya apa? Tak apali loh. Mbak Eka Gusmawati ini tadi juga masuk awal-awal sebelum jam 9. Ini sebentar Mbak Ide udah nangis. Mbak Ide udah nangis. Nyambung yang tadi dari Pak Wahyu, kemudian Mbak Rini sempat ngendika ya untuk semuanya saja bisa jadi yang pernah dibentak oleh orang tua itu maksudnya baik sebenarnya, cuman saat itu saat masih kecil saya termasuk Mbak, mohon izin saya menyampaikan juga. Mungkin tidak pernah saya sampaikan di tempat lain karena saya nggak terbiasa untuk mencurhatkan segala sesuatu, tidak semuanya itu.
relate dengan yang Pak Wahyu sampaikan tadi. Waktu kecil saya masih teringat kelas 2 SD, karena kenakalan saya sebenarnya Mbak Rini dan Bapak Ibu semuanya, saya rewel kalau mau tidur itu mesti minta jajanan, minta maem. Mungkin malam itu orang tua saya tidak punya, ibu dan bapak tidak ada. Tapi namanya anak, Mbak Rini, saya mangisnya kejer itu. Karena bikin rumah itu jadi nggak nyaman mungkin. Dan mungkin sekarang saya setelah mengikuti tahapan tadi dari Mbak Rini, saya mencoba menerima, melepaskan, meskipun belum bisa sebenarnya Mbak Rini semuanya. Saya masih teringat ketika saya kan anak kecil waktu itu, saya bikin tangisan seperti itu, saya dibentak oleh ayah saya. Kemudian ada satu yang, maaf, saya dikeluarkan dari rumah. Seperti itu. Saya biar bisa suara saya tutup kamera Mbak Rini, mohon izin Bapak Ibu. Mungkin nanti akan diteruskan untuk Mbak Rini dan semoga bisa relate dengan semuanya. Saya sedikit saja menyampaikan ini. Saya sempat istilahnya kalau orang Jawa itu dibuang jowo ben menang gitu itu. Harapan orang tua mungkin biar menang. Namanya anak Mbak Rini, saya takut kegelapan. Jadi saya tangisnya tambah menangis menjadi seperti itu. Itu sampai sekarang kayaknya kalau tadi sama Mbak Rini suruh mengingat lagi, saya teringat, paling teringat itu. Ini di samping saya ada suami saya biar mendengarkan bahwa sampai saat ini ketika akhirnya saya berperan sebagai seorang ibu, seorang istri, saya masih kayak trauma ketika ada suara suami atau suara orang lain, terutama laki-laki itu agak keras gitu Mbak Rini. Nah itu kemudian Mbak Rini juga mengajak kita untuk ayo diterima saja, kita pernah ada di situasi itu. Saya senang ketika tadi Mbak Rini menjawab ke Pak Wahyu, bisa jadi loh kalau kamu nggak mengalami itu, kamu sekarang akan jadi anak yang cengeng, yang bengok-bengok segala macam. Saya bisa akhirnya bisa sedikit ini agak ceria Mbak Rini bisa, oh seperti itu bisa. Tapi saya masih sering tertrigger. Saya masih ketika ada suara bentaan, suara keras. Saya kira teman-teman saya juga banyak yang curhat ketika suaminya mungkin kebiasaan aja, bukan bermaksud keras. Suaranya agak ditinggikan. Itu kami yang punya mungkin pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan itu akan seperti itu, dan ini sulit Mbak Rini, ini kami ungkapkan ke pasangan kami, ke orang lain bahwa masing-masing dari kami itu punya cerita masa lalu seperti ini. Terima kasih Mbak Rini untuk ini tadi saya jadi teringat dan saya berani mengungkapkan di ini. Bukan bermaksud saya mengambil alih, harusnya saya ini untuk yang lainnya, tapi mohon maaf Pak Wahyu mengidik-idik saya, jadi saya berani mengungkapkan ini. Saya sekarang sudah bisa senyum dan bisa membuka kamera. Gitu, Alhamdulillah. Sedikit pencerahan ya, berarti ini gunanya ini seperti terapi kelompok ya. Terapi kelompok itu kita berada dalam satu situasi terbuka, kemudian cerita dari satu orang itu menginspirasi orang lain, peserta yang lain, sehingga sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Jadi ketika Pak Wahyu, oh kayaknya ganjil nih, pas banget di slide 7 mati, pas di posisi itu tentang menerima ya kan, terus Pak Wahyu tanya itu, dan itu Allah sudah mengatur ya, Tuhan mengaturnya. Kapan Mbak Susan pengen cerita, kapan Pak Wahyu pengen cerita, ini enggak tak panggil, ayo yang cowok sendiri gitu kan, Pak Wahyu nggak ngacong gitu. Kok slide-nya yo mati tadi pas 7 kan, berarti ada momen yang Tuhan dorong untuk teman-teman bercerita, yang lain mendengarkan dan mendapatkan sari-sarinya, mendapatkan penguatan. Oh, maksudnya gitu. Nah, ini gunanya kita ada wadah ini ya. Oke, Dek Dani itu yang izin live jemput anak. Itu adik saya dari Temanggung, sepupu. Terus berikutnya, oh slide-nya belum muncul ya. Oke, Mbak Ndut, saya mau tanya dulu Mbak Ndut, kamu Mbak
usap-usap air mata juga. Ayo cerita. Aduh, Sedikit iya. boleh, Peke. Saya kan Aduh, kepo. tapi saya kalau cerita tentang Bapak tuh jadi terharu. Tentang Bapak ya, poinnya. Bapak saya juga kan galak, tapi saya tidak pernah merasa ada jarak gitu sama Bapak saya. Jadi karena saya tahu, karena saya agak bandel dari kecil, jadi sering berantem sama kakak. Biasa kan sama kakak bedanya cuma 2 tahun, jadi sibling rivalry-nya kuat banget. Kalau berantem tuh udah sampai senggol cermin pecah gitu. Jadi kita berdua dikurung sama papa di kamar, dipukulin gitu. Pasti dipukulin. Tapi kita nyadar kalau ya dimarahin tuh karena memang nakal gitu, bukan karena tidak ada alasan dimarahin. Jadi waktu Pak Wahyu bilang bahwa takutnya anaknya nanti malah, tadi kok galak banget sih. Tapi kalau saya, bapak saya galak pun bukan karena tidak ada alasan gitu, karena memang saya yang nakal aja gitu. Jadi biasanya naik ke atas pohon kemana dimarahin. Nanti kalau jatuh apa nggak tahu ini ya gitu. Memang jadi memaklumi bahwa memang bapaknya tuh galak karena kita yang kelakuannya agak-agak, saya agak-agak cowok gitu ya. Jadi ya dulu pernah pulang malam bohong, pulang jam 2 malam nggak boleh masuk ke rumah. Jadi ya udah ngapain? Jadi ada proses dimarah-marahin gitu ya. Saya menyadari kalau memang ya saya yang patut digituin gitu. Tapi akhirnya pada saat sudah menjadi besar SMA, saya malah waktu bapak masih ada tuh malah ngerasa lebih dekat sama bapak daripada sama ibu waktu itu. Itu maksudnya walaupun bapak saya, sebenarnya kadang kalau orang lihat wah kan dimarah-marahin sama bapak, harusnya kan ada jarak sama bapak gitu. Nah tapi saya malah enggak, saya malah sama bapak walaupun kecilnya dimarah-marahin, dipukulin pakai ikat pinggang, pakai sapu lidi itu ya nggak bikin saya berjarak sama bapak saya gitu. Jadi makanya kadang kalau sama Pak Wahyu itu ngerasa kayak ngeliat bapak saya gitu sih Mbak. Wow, tuh, aduh, jadi ketemu deh hati ke hati. Jadi Iya, saya betul. Soal orang tua tuh mewek bukan karena sedih tapi karena bahagia gitu, maksudnya bisa sharing tentang Iya, betul. Di momen ini ya. Terus mungkin aku ada saran buat Mbak. Secara kognitif diubah sedikit, istilah bandel itu diganti dengan eksploratif. oh, iya. Dirimu pemberani naik naik apa tadi, pohon, terus pagar, pulang malam, lebih milih ya, pagar bisa dibuka tapi lebih milih loncat, lebih milih naik ya baru. gitu. Kayak nyobain ini rasanya gimana sih kalau dipanjat ya, gitu kan? Berarti dirimu bukan bandel, coba digeser dulu. Karena bandel itu kan ada kenakalan remaja apa aja tuh, tahu kan? Kan dirimu nggak itu gitu. Tapi yang ini tuh eksploratif, pengen mencoba, rasa ingin tahunya besar gitu. Dan alhamdulillah tahu batasannya, sehingga kalau over, ketika menerima konsekuensi ya udahlah, dimarahin bapak, oke lah, nggak apa-apa gitu. Itu keren sih Mbak, keren aku bilang. Lanjutkan ya, tetap pemberani. Iya, terima kasih. Oke, bapaknya juga keren, disalamin ya. Iya, udah nggak ada Mbak, makanya kadang Keinget. tuh ngerasa iya, kayak aduh kayaknya aku belum banyak memberi ke bapak gitu. Tapi Masya Allah. tapi ibu saya menguatkan. Oke, tarik nafas dalam. Nangisnya diolah dulu. Terus terima kasih pada dirinya udah mau terbuka. Terima kasih. Oke, next. Ya, kita buka. Ambil kendali untuk bahagia. Ya, berarti emang tadi pas banget slide itu adalah ending dari kita mengingat tidak bahagia. Pas banget Mati dan pas banget Pak Wahyu nanya ya. Terus yang sekarang kita beralih gimana dong cara bahagianya gitu. Momennya bisa bagus gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan peta kesadaran di belakang slide ini. Temukan posisi kesadaran Anda saat ini. Energi Anda berapa besar saat ini? Karena kondisi emosi itu mempengaruhi tingkat energi ya.
Kalau sedih itu lemes, ngapa-ngapain mager, pengen nangis aja gitu ya. Kalau marah itu rasanya pengen ngamuk, energinya besar banget tapi tidak terarah gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tengah-tengah aja? Ini mau bahagia nih. Lalu berapa energi yang dibutuhkan? Langsung kita lihat dulu. Oke, Indah. Good luck ya. Kita buka slide berikutnya dulu. Ini peta kesadarannya. Nah, ini yang terbaik paling atas ada di emosi tanpa batas, tak terlukiskan, kesadaran murni. Kemudian itu paling tinggi 1000 ya. 1000 itu belum ada contohnya. Yang mungkin ya Rasulullah, mungkin Nabi Muhammad gitu. Ini perfect banget. Pencerahan ada, dirinya itu kuat sekali, tak terlukiskan, emosinya bercahaya gitu. Terus di bawahnya ada kesempurnaan, pembawaannya damai gitu ya, level kedamaian, terus nilai energinya ada 600, kebahagiaan agung ya, bukan kebahagiaan dari beli tas mahal, bukan ya, bukan punya rumah baru, bukan punya teman yang gimana, bukan, tapi sendiri tapi punya kebahagiaan yang sangat luas. Itu energinya 600. Kemudian di bawahnya adalah sukacita, bahagia, enjoy apa-apa tuh, oh iya, antusias, oke, ngapa-ngapain aja happy gitu. Itu 540. Nah, kita ada contoh-contoh mungkin cinta. Kalau cinta ini 500, energi 500 tuh banyak contohnya kalau kayak Dalai Lama, kayak Bunda Teresa gitu ya. Karena dia punya energi banyak kemudian mencintai orang lain, membagikan gitu. Melayani, memberi bantuan. Itu kayak Mahatma Gandhi, ada di buku-buku yang saya baca, buku-buku spiritual, psikologi spiritual itu mereka lah yang disebutkan gitu ya. Mungkin di zaman sekarang yang masih hidup saat ini belum ada contohnya tuh yang energi sebesar itu tuh siapa orangnya. Mungkin ada tapi ya namanya juga orang penuh pelayanan pasti nggak mau terkenal. Biasanya gitu. Sehingga kita perlu punya mungkin ibu kita ya, ibu kita penuh cinta tapi kadang marah-marah. Oh ya berarti 400 lah, nggak sampai 500 gitu. Bawahnya 400. Dia tuh emosinya mudah memahami orang, baiklah gitu ya. Oh ya tak maklumi gitu. Dengan nalarnya sebab akibat dipahami, jadi ketika ada sesuatu terjadi ya dimaknai aja, nggak usah dibuat berat gitu ya. Itu yang 400. Yang 350 mungkin hari ini kita bisa sampai di penerimaan ini. Harmoni dengan segala sesuatu. Baiklah, kita menyatu saja, nggak usah ada yang terlalu tinggi, nggak usah ada yang terlalu di bawah gitu. Memaafkan jika ada yang mendominasi, ada yang menyakiti, kemudian menerima, oh iya, saya memang mesti diberi pengalaman ini supaya saya bertumbuh. Itu 350 dan ini mulai transendensi, mulai mendekat ke Tuhan, mulai menyatu dengan Tuhan. Nah, di bawah-bawahnya, slide berikutnya, sebelum mencapai 350 energinya, itu ada begini teman-teman, disinilah gejolak kita. Gejolak kita kadang-kadang menginspirasi, kadang-kadang optimis, tapi kadang-kadang juga sedih gitu. Jadi 310, 250 energinya. Di 200 itu panahnya ke atas, ke bawah juga bisa. Karena dia udah punya keberanian, oke aku mau berubah hari ini gitu ya, berani untuk melakukan perubahan, tapi masih ketarik ke bawah, tapi nanti kalau sulit gimana? Nanti kalau aku berubah terus teman-temanku menjauh gimana? Terus nanti kalau orang tuaku kecewa gimana? Itu banyak hal yang berkecamuk ketika kita mau melakukan perubahan. Ada konsekuensi di setiap perubahan yang kita mau jalanin menjadi lebih baik, tapi kemudian teman-teman yang nggak lebih baik kan jadi beda frekuensi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mau berubah tapi kemudian kehilangan teman karena sudah nggak bisa diajak ngobrol enak lagi, bahkan pandangannya menjadi berubah gitu. Keluarga juga gitu, lingkungan terdekat juga gitu. Itu paling sering terjadi kalau kita mau berubah
teman-temannya udah nggak matching lagi. Apakah Anda berani untuk melangkah kalau ditarik-tarik terus ke bawah? Teman-temannya suka ngerumpi, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, dan lain-lain itu. Jadi energinya masih yang di bawah-bawah ini. Nah, kita lihat kalau yang tadi energinya kan panahnya ke atas terus dan hijau gitu ya, bertumbuh. Kalau yang setelah keberanian di bawah 200, itu gampang ketarik ke bawah tentang kebanggaan. Ada banyak teman-teman, klien yang berprestasi untuk jadi yang terbaik. Waktu kuliah dulu, waktu SMA dulu harus ranking 1. Karena kalau nggak ranking 1, orang tuanya nggak sayang lagi. Misalnya gitu. Ada pencapaian yang dituntut untuk kita capai yang didasari oleh kebanggaan. Bukan karena, "Nak, kalau kamu ranking 1 tuh nanti peluangmu di tempat kerja jadi besar, peluang dapat kuliahnya juga banyak, jadi diterima orang-orang karena kamu cerdas," gitu, bukan. Tapi harus jadi ranking 1, kalau enggak ibu nggak sayang lagi, misalnya gitu ya. Nah, itu mulai di kesedihan, mulai mengarah ke bawah nih panah-panahnya. Ini energinya udah low banget 175, aduh mau gini kok rasanya nggak bahagia, ambil jurusan ini bukan kemauanku sendiri. Ada banyak orang yang kemudian terjebak pada kehidupan yang bukan dirinya. Kemudian yang penting kebanggaan gitu ya, harus kaya, harus sukses, harus ya. Kalau dimulai dari kata harus itu nggak sehat. Kalau aku ingin sukses, aku ingin itu optimis ya. Tetapi ketika bilang aku harus kaya, aku harus sukses, itu sepertinya penuh tekanan. Sehingga di sini fokusnya menggelembungkan ego. Sehingga kadang-kadang suka bohong, suka ya aku hebat kok, sombong duluan gitu. Itu posisinya merah, energi yang rendah. Nah, ke bawah lagi amarah. Kadang-kadang marah itu ya sering datang. Tapi amarah di sini yang 150 itu memang, sudut pandangnya selalu ke kebencian. Antagonis, itu penuh dendam dan memandang Tuhan juga penuh dendam. Kita naik turun di sini ya, kadang bersedia melayani orang, kadang juga, "Ih, capek banget sih, kenapa dia rewel sekali?" gitu ya. Terus ke bawah ada hasrat itu, serakah gitu, nggak cukup segini, ini pasti bisa lagi gitu, nggak cukup sehingga hawanya nggak enak. Untuk bekerja sama sulit sekali. Untuk orang-orang yang hasrat begini kalau dijadikan teamwork, dia pengennya jalan sendiri tapi apa-apa beres, tidak perlu capek, gitu. Mungkin bisa dicek ya di sekitarnya orang-orang seperti ini dan kita penuh welas asih membantu mereka. Kalau ada mengenali berarti, oh posisinya di sini kasihan gitu. Oke, terus, next slide, ada yang lebih rendah lagi sampai energinya habis 20. Masih hidup sih, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Masih hidup tapi, "Astaga, aku mau mulai dari mana ya?" Gitu. Itu keputusasaan itu 50 level energinya. Mungkin pernah di fase kehidupan kita pernah putus asa, pernah dalam keadaan yang, sangat terpuruk gitu. Tapi orang-orang yang, eee punya daya dukung yang kuat, keluarganya penuh cinta, masa kecilnya bahagia, itu punya energi banyak untuk naik lagi. Tapi ada yang udah orang tuanya nggak dukung, teman-temannya menjauh, uang nggak ada, ya akses-akses untuk memudahkan tidak ada, jadi terpuruk di sini, teman-teman. Nah, di sini, duka cita, kehilangan, penyesalan, itu seringkali menarik ke bawah, "Tuhan nggak adil," rasanya begitu. "Kenapa aku diberi cobaan ini?" Kemudian menyalahkan, ya kan? Ada fase orang-orang yang, waktu Covid kemarin, tiba-tiba ditinggalkan orang-orang, yang dicintainya, keluarga, dalam satu waktu, satu kali kena Covid, 3 orang. Misalnya neneknya kena, kakeknya kena, pakdenya meninggal, ibunya juga meninggal gitu. Satu waktu. Nah, yang anak-anaknya mengalami ini, semua pernah mengalami ini dengan taraf yang beda-beda ya. Kita, syukuri bahwa kita pernah merasakan, kita jadi bisa berempati pada orang lain yang sedang mengalami.
Rasa bersalah ini kemudian membuat 30 energinya menyalahkan apapun, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri dan situasi, dan yang paling rendah adalah malu, insecure, inferior, nggak berani keluar rumah, merasa hina dan rendah diri. Ini yang paling berat. Nah, teman-teman silakan kalau masih 200, masih bisa naik, ayo. Inilah yang dengan, kalau psikologi itu kan abstrak banget ya, banyak hal yang kita, apa sih maksudnya gitu, tahu namanya ikhlas, tapi ikhlas tuh yang mana ya rasanya gitu, abstrak banget ilmu kita tuh ya. Tapi dengan memberi nilai angka seperti ini, kita jadi lebih mudah memahami, oh alah nggak gampang toh ternyata mendongkrak energi orang yang lagi sedih kehilangan orang tuanya. Terus kita seenaknya bilang gini, sabar ya gitu. Nggak bisa. Benar-benar yang kita dampingi dia naik pelan-pelan. Kalau energinya sekarang 50, ya udah, ayo tak ajak maam enak yuk gitu. Terima kasih Dian. Iya, pamit duluan. Terima kasih. Suaraku emang begini, jangan ngantuk nggih. Terus untuk mendongkrak ke energi di atasnya, ayo kita jalan-jalan dulu gitu. Temeni, dampingi. Beri waktu, ditungguin, nggak usah ditanya apa-apa, ditungguin, diambilin minum tanpa kata, itu jauh lebih baik. Karena membuat dia mengisi lagi energinya. Gak bisa kita bilang dia lagi sedih kemudian langsung ke, ayo happy-happy. Gak bisa dong, happy itu nilainya berapa tadi? 350 menerima. Duh, dongkrak dari 50 ke 350 dalam satu waktu, gak bisa. Inilah yang dengan peta skala kesadaran ini saya menjelaskan ke klien kenapa sesinya harus panjang, 5 kali ketemu, 6 kali ketemu. Ini mudah pakai ukuran ini ya. Ini dari David Hawkins karena beliau psikiater dan praktisi psikolog, jadi lebih logis memaparkan ini urutan-urutan fase orang mengalami kejatuhan dalam hidupnya dan cara menaikkannya ke atas gitu, menyembuhkan. Nah, next balik ke slide 7. Nah, balik ke belakang. Ke sebelumnya. Nah, jadi kita tahu nih berapa energi yang Anda butuhkan menuju joy. Joy itu tadi 500 loh gitu ya. Sekarang lagi sedih, juk-juk 500 itu nggak bisa. Maka tambahkan energi Anda dengan lakukan hobi, jelajahi tempat baru bukan dengan ketakutan ya, piye, kayak piye gitu, enggak ya. Tapi dengan, hai, ada apa di sana? Aku kepo loh, surprise apa di sana? Nah, menjawab pertanyaan Mbak Susan tentang kenapa saya menamai Miracle perusahaan saya, karena itu benar-benar pemberian Tuhan dan ajaib. Dari rentang waktu bertahun-tahun saya punya perusahaan, tidak pernah jadi karyawan, karena kuliah aja udah punya anak Mbak, jadi ya ngongso banget. Ngongso banget artinya dari muda saya punya anak 1, 2, 3, 4, kuliah, antar jemput, titip ke orang tua, ke daycare, kemana gitu ya. Suami juga sama beratnya karena kerja di Jakarta, kemudian harus membagi waktu, membagi energi, dan ternyata ada aja jalannya untuk membuka praktek, untuk punya rumah di sini, untuk punya energi loh. Pikiranku ya sekurus ini karena punya anak 4 gitu ya. Tapi ternyata masih punya energi untuk orang lain, untuk klien, untuk ngajar training gitu. Saya menerima itu sebagai keajaiban gitu ya, miracle, bahwa Tuhan yang mau, bukan saya yang makso, bukan saya yang ngoyo, bukan. Saya sudah berdiam di rumah, saya sudah, ya wes maam saanane, ya wes lihat senyum anak-anak, ya wes aku tiba-tiba ditelepon tuh sama ide itu, Mbak Rini ngisi acara, yo kamu kan punya buku Ibu Istimewa itu toh gitu, nggak wes dibaca belum, belum dibaca, jadi kemudian terpanggil, diundang di mana itu adalah pancaran energi yang Tuhan mau, ini loh Rin, kerja gitu, kerjakan. Nah, berikutnya adalah tanyakan ke dalam diri, pesan apa yang Tuhan hadirkan atas kejadian ini, tentang kejadian Pak Wahyu mandiin anaknya dengan pikiran penuh, ya, dengan Mbak Susan pernah dikeluarkan dari rumah gitu, karena mitos itu tadi, mitos orang Jawa yang nangis kejer keluarin. Kalau dulu saya
saya lahir di Bali kan pernah nangis kejer itu umur 3 bulan. Itu dijeduknya ke pohon pisang kalau di Bali. Gitu, kepala saya dijeduknya pohon pisang berkali-kali sampai diem lah, yo tambah nangis tuh yo. Ya logikanya di mana? Yang ada pingsan sayanya. Pingsan kali bayinya gitu ya. Terus akhirnya pada akhirnya oke. Orang lain melihat saya kok mesake mento, masih kecil, anaknya banyak gitu ya. Ternyata Tuhan itu sedang menggiring saya ke sini. Di usia saya 35, saya sudah punya perusahaan sendiri dan anak-anak saya sudah bisa ditinggal itu ya, puji Tuhan ya. Anak saya sudah bisa mandiri, sudah paling kecil kelas 3 SD, "Ibu, nilaiku segini, aku belajar dulu ya," gitu. Loh, siapa yang nyuruh belajar kok pengen sendiri ngaji. Anak saya yang kelas 6 SD ini bangun paling pagi, sebelum azan subuh dia ke masjid dan dia yang azan di masjid. Tidak ada yang ngajari, Masya Allah. Tidak ada yang ngajari. Saya malu sendiri karena saya dibangunkan sama dia. Ya, bapaknya emang tidurnya memang lelean karena IT ya. Kalau benerin server, benerin apa kan nunggu karyawan pada tidur dulu kan. Benerinnya memang dini hari. Tapi bapaknya juga tiduran sehingga bangunin saya. Keajaiban Tuhan ketika saya menolong banyak anak orang lain, Allah yang membalas kebaikan itu dengan cara melindungi anak-anak saya secara keimanan, kecerdasan, sosial, dan perlindungan yang lain yang saya nggak bisa hitung. Itulah keajaiban. Gitu. Waktu Mbak Susan bersedih tentang anaknya, saya genjot lagi. Enggak, Mbak, kamu tuh sudah menanam kebaikan di banyak orang. Pasti anaknya diberi kebaikan di tempat lain tanpa ketika kita nggak bisa ngawasi mereka. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita latih. Makna apa yang Anda dapatkan dari kejadian ini? Ketika ada rasa berat, sedih apa? Oh, maknanya ini toh, otomatis senyum. Wah, piye toh? Kurang apa coba Gusti Allah itu? Otomatis senyum, otomatis bahagia, merinding. Waduh, ternyata aku diberi keajaiban. Anakku tuh begini. Terus coba Pak Wahyu telepon putrane. Weloro ati rale waktu tak mandiin terus rodok banter gitu le nyiram. Enggak, Pak. Mbok tenin. Enggak. Wes toh. Nek dicek putrane wis lali aku, Pak, sik pundi toh? Mesti tidak menjadi masalah baginya. Ya, nanti Dek Endut berdoa tahajud malam-malam dimimpiin Bapak. Wes Bapak itu ngelus-elus kepalamu wes toh. Tidak Bapak menyayangimu dengan caraku sendiri. Begitu Bapak. Ya, saya makanya dicek lagi ke hati. Saya perlu belajar apa untuk pandai melewati permasalahan ini. Jika tidak sanggup sendiri, cari gurunya. Siapa ya temanku yang sudah melewati ini siapa ya? Gitu. Siapa ya yang hidupnya lebih bahagia tak jadiin guru lah gitu. Termasuk hari ini kenapa saya dipilih mungkin karena saya sudah melewati itu. Nek kalian delok aku pas kuliah dulu, waduh kurus banget. Sudah tidak merawat diri waton kuliah gitu ya. Karena udah ngurus anak dan segalanya itu ya. Sudah lewat saya. Dan sekarang makanya awet muda kembali karena ini saya bilang awet muda kembali karena saya jadi punya duit untuk beli skincare. Beneran, ini tidak asli teman-teman. Jangan percaya kalau ini tidak ada kerutan ya. Ini kalau di Zoom ini banyak kerutan. Tapi sekarang saya sudah punya waktu untuk yoga, untuk karaoke, untuk main sama teman ya. Karena Tuhan berikan kekuatan saya berjibaku dulu. Sekarang saya punya kekuatan melebihi yang tidak pernah mengalami itu, gitu. Termasuk teman-teman juga. Kemarin habis di Yayasan Kanker Indonesia yang pas Hari Kanker Indonesia itu juga kanker sedunia yang kanker payudara juga gitu lah. Wong pesertanya ini malah cekakaan, ibu-ibunya ketawa-ketawa padahal payudaranya cuma 1. Lah yo saya malu mengeluh toh yo. Saya malu mengeluh lah mereka sakitnya wis bertahun-tahun aja bisa ketawa loh, gitu kan. Jadi mengeluh itu kebiasaan buruk yang perlu perlu ditapuk sendiri, ditampar sendiri mulutnya, keucap mengeluh langsung stop. Jadi kognitifnya diubah, kemudian menjadi, aku kok mengeluh ya, salah sudut pandang ini, gitu. Terus langsung geser, aku tak lungguhe pindah gitu.
Sehingga melihat dengan cara yang lain, enggak, ini aku lagi diajari sabar, ini lagi diajari ini. Tak kontak siapalah gitu ya. Kemudian next, masih tinggal berapa? Udah. Jadi mekanisme penyembuhan yang mungkin lebih singkat dari yang lain, meskipun transpersonal tidak ada yang singkat, karena selalu melibatkan Tuhan. Jadi proses untuk dekat dengan Tuhan dulu di awal-awal sesi terapi itu butuh waktu. Dari yang dulu mungkin dugal, ngedugem, lupa Tuhan, menyakiti diri sendiri dengan menyayat dan lain-lain itu ya. Itu proses bergeser mendekat ke Tuhannya butuh waktu lama. Tapi saya yakin yang udah di sini ini sudah dekat dengan Tuhan, insya Allah semuanya. Maka saya jelaskan setelah dekat dengan Tuhan, maka kuncinya di sini. Kepribadian tidak perlu diubah. Yang kemarin suka mengeluh, yang tidak bahagia itu tidak perlu diubah, ditaruh dulu. Kemudian membuat kepribadian kedua yang baru, yang gambarannya itu dirimu wajahnya sama, bentuk badannya sama, nggak apa-apa, tapi wajahnya kalem, mudah senyum, terus menenangkan orang-orang gitu ya. Tutur katanya lembut. Bayangkan ada sosok baru dalam diri Anda, kan kepribadian kita kan ada partnya, ada bagian-bagiannya. Kemudian kita ciptakan ini, ya, sengaja membentuk diri yang baru, Rini yang baru, yang cuek lah kalau ada orang ngatain, ada hater ya. Hater makin terkenal kok makin ada haternya itu pripun, ayo wes, nggak apa-apa gitu. Apa butuh diparani, dipeluk, mungkin kekurangan cinta gitu ya. Kekurangan cinta yang hater itu. Maka kita sosoknya oke, gimana caranya supaya aku selalu punya energi ya. Doyan makan, olahraganya ditambah, olahraganya apa yuk sebutin. Siapa yang selama ini nggak olahraga? Jadi body, mind itu connection-nya kuat sekali, maka tidak bahagia kalau sakit, jelas tidak bahagia. Wong masuk angin kentut-kentut sedikit aja itu nggak bahagia kok, nggak bohong, mesti mukanya cemberut toh. Mau senyum ya susah toh. Enggih Bu Titin, terima kasih sudah datang. Terus masuk angin sedikit aja sudah cahaya wajahnya berubah. Makanya setelah dekat dengan Tuhan tadi, olahraga dulu ya. Kok sesinya Mbak Rini kok panjang banget ya, ora popo. Kita kan mau holistik ya. Sehat fisik dulu, tambahin olahraga, pegel-pegelnya jadi hilang gitu. Yang biasanya kaku-kaku sepaneng di sini udah hilang. Baru kita lanjut ke pengembangan diri berikutnya adalah si kepribadian kedua ini siapa? Yang Anda impikan dong, diri ideal Anda itu gini. Oke, kerja di sini ya patutnya gini nih gitu. Kemudian si diri ideal itu menoleh ke kepribadian yang lama. Menoleh gini, terus aku tidak lagi meyakini sifat-sifat yang kemarin. Jadi digoyahkan gitu loh. Digoyahkan, kamu siapa? Aku yang baru ini ramah loh. Aku yang baru ini tidak mengeluh. Aku yang baru ini mudah bersyukur ya. Tidak mengeluh itu kebalikannya mudah bersyukur. Jadi kita pilih kata-kata yang positif. Terus aku meyakini kepribadianku yang sekarang mudah bahagia. Jadi kepribadian yang tadi hadir, yang tidak bahagia itu tadi lama-lama memudar kayak kena angin gitu loh. Kan kayak kena kita waktu bakar sampah terus asapnya mebul itu. Padat banget asapnya itu, terus lama-lama kena angin, terus hilang, terus menjauh gitu. Nah, itu diri Anda dan Anda kuatkan diri yang baru. Diinternalisasikan menjadi diri yang baru, yang dibayangkan kepribadian baru ini. Kemudian, oh iya, enak kayak gini, enak apa-apa tuh netral, oh iya nggak apa-apa, ya wes gitu. Terus kemudian next slide, kayaknya sudah habis. Yoga meditasi tadi sudah disambut baik ya sama Bu Rita. Mari, karena kenapa pilihan saya ke yoga? Itu selain keajaiban tadi ya, Tuhan pertemukan saya dengan yoga. Terus meditasinya mindfulness, karena meditasi mindfulness itu sudah terbukti secara ilmiah di psikologi sangat membantu banyak gangguan, banyak diagnosa, banyak
ketidaksejahteraan mental, maka ini saya tekuni gitu. Jadi psikolog yang yoga siapa ya? Itu terus kemudian jadi trademark saya, alhamdulillah. Kemudian orang menyatukan figur saya psikolog dan yoga. Nah, kalem, damai, tenang itu dari yoganya. Kalau dari psikologinya saja belum deh, ya ide ya. Kalau dari psikologinya saja belum, karena masih mengedepankan kognitif, masih harusnya gini gitu. Hidup yang sehat tuh begini, sehingga memaksakan ke orang. Bapak Ibu tahu nggak kalau rasanya dipaksain tuh gimana? Misalnya, ibu-ibu di sini baru mulai punya anak 1, udah ada gejala tantrum, ada gejala speech delay, kemudian disaranin orang untuk, "Itu loh ikut parenting ibu ini, itu loh ikut acaranya ibu ini, itu loh ikut acaranya ibu ini." Nah, gimana bingungnya ibu yang lagi punya masalah anak ini, perkembangan anak ini, kemudian mendengar di sana kok sarannya begini, mendengar di sini sarannya lain lagi. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, ya bertabrakan gitu kan. Terus jadi pusing sendiri nih kalau patokannya hanya psikologi. Ya, psikologi itu satu ilmu di antara lautan ilmunya Allah yang sangat banyak. Jadi perlu dikombinasikan dengan ilmu yang lain. Secara agama saya menggunakan sufi ya, Islam sufi. Dari latihan yoga ini kemudian dicek ke dalam diri saya, apakah saya makin dekat dengan Tuhan? Bagaimana cara saya mencintai Tuhan gitu? Mencintai ya. Bukan karena hukuman neraka, bukan karena tawaran surga, saya mau melakukan kebaikan, tapi karena saya cinta sama Tuhan gitu. Nah, yoga ini mengantarkan saya ke sana, ceritanya gitu. Jadi tanpa kita lepaskan bahwa yoga itu dekat dengan agama tertentu, meditasi juga ritual tertentu, tapi efeknya sangat bagus ya. Yang tadi bertanya-tanya kenapa badan saya selalu ideal gitu ya. Padahal ini kekurusan ya. Yang apa ya, body goals gitu, yang diinginkan. Nah, dengan yoga ini juga dengan kedamaian, ketenangan yang saya alirkan ke teman-teman itu dari yoga ini. Saya tahu teori-teori psikologi, tapi prakteknya gimana sih, pusing gitu kan. Kemudian yoga ini utamanya bagaimana mengendalikan tubuh fisik duluan untuk bisa mengendalikan pikiran dan perasaan yang lebih halus dan tidak kelihatan gitu. Ilmunya adalah tubuh fisik ini lebih kelihatan, lebih jelas, lebih mudah dikendalikan. Jadi kita belajar dari yang paling luar dulu. Ketika kita sudah bisa mengendalikan tubuh dengan gerakan yang, waduh, angel banget kui, kakinya di atas, kepalanya di bawah gitu kan. Kemudian kita coba, bisa, ayo bisa 3 kali, 5 kali, 5 tahun, 9 tahun gitu. Akhirnya saya dari 2010 sampai sekarang 12 tahun, kan nggak terasa tuh. Ya sudah lentur ya sudah kalem cara bicaranya. Kenapa? Karena hal kecil aja, setiap kali saya memilih makanan yang salah, saya tahu ini membuat badan saya sakit. Badan saya bisa bergejolak sendiri, menginfokan, warning. Kalau saya makan kebanyakan, butuhnya saya hanya 200 kalori, saya akan menyingkirkan makanan itu meskipun itu enak. Gitu teman-teman cara dietnya. Karena yoga. Ketika kita bergerak, 1 minggu kemarin saya yoga, 2 minggu ini tidak, tapi makannya stick terus gitu ya. Karena diundang pembicara di hotel, otomatis kan makannya enak-enak tuh, tidak terkontrol. Nggak food combining, yo kentang, yo daging, yo nasi, yo mie gitu kan. Mumpung ada. Nah, pas pulang kan badannya nggak enak. Saya tidak berat badan naik, tapi perutnya sebah. Di perut itu rasanya berat, kemudian punuknya berat, pegel-pegel, udah kayak kolesterol gitu ya. Umur saya 41 lah, gitu. Udah warning. Itu kemudian direm sendiri, ini karena kemarin makannya ini gitu. Badannya bilang, badannya itu tersirat di pikiran. So, berikutnya saya kemudian pas ngambil maem itu sudah punya takaran gitu. Nasinya 4 sendok saja, kemudian sayurnya yang lebih banyak, buahnya saya makan duluan, urutannya benar. Gitu. Yoga membuat saya lebih menata makanan dan menata asupan pikiran ya.
Kalau asupan badan kan kelihatan mata, oh iki rento, iki okeh micine gitu. Tapi kalau yang kita nggak bisa menyaring, sosmed dilihat, semua berita hoax dibaca, itu kan nutrisi untuk pikiran. Nah, itu saya juga kemudian bisa mengerem. Sek kok rasanya nggak enak di hatiku ya? Ya wes nggak usah dibaca lagi. Gitu teman-teman. Nah, terima kasih banyak. The best way to stay mentally and physically healthy adalah connecting with orang-orang baik. Begitu. Saya kembalikan acaranya kepada Mbak Susan. Terus saya terbuka untuk dihubungi kapan saja, di mana saja. Halo Bu Sri, Bu Sri Kusma, senior dosen saya waktu sejak awal nyemangatin saya yang sudah punya anak. Masih semester 1, luar biasa. Halo Mbak Rini, Love you. aku nggak pakai kudung jadi nggak buka-buka kamera ya. Pantesan ngintip-ngintip ya. Ngintip, aku dengerin kok tadi bilang sama Mbak Mut. Seneng aku dengernya. Iya sih, apa udah 12 tahun yang lalu ya? Ini kayak aku aja inget wae dirimu di gedung B gitu loh waktu itu sore-sore banget meh ujian apa meh opo kayak. Iya Bu. Ya sekarang sudah apa namanya menginspirasi kita semua rasanya ya. Oke, makasih ya. Halo Bapak Ibu semua, maafin aku interupsi. Siapa Mbak Rini? Ya oh. Matur nuwun sangat Bu Kos. Sami-sami Mbak Ida dan semua. Baik. Terima kasih Mbak Rini, ya Allah luar biasa. Ini kayaknya masih ada waktunya sudah pas sekali Mbak Rini. Tapi boleh ya Mbak Rini, mungkin ada 1-2 penanya yang mau open mic karena saya yakin itu banyak sekali yang tadi itu ya aku seperti itu, oh gitu ya, akhirnya bisa tersenyum dari yang tadinya bingung, kemudian mengulik-ulik masa lalu, perasaan-perasaan, akhirnya bisa tersenyum. Sekarang ini kayak ringan gitu itu loh Mbak di sini. Monggo kami persilahkan teman-teman, silahkan. Masih ada kita tambahan waktu sedikit. Ya Mbak Ida, nyuwun sewu ya. Kalau ada beberapa teman yang mau open mic, silahkan. Oh, bukan pertanyaan, sharing juga boleh sharing ya? Boleh, Nggih. Monggo. Ada siapa ini? Banyak ya Mbak ya, masih alhamdulillah tadi juga sampai 40, tapi ada yang beberapa yang izin. Dipersilahkan kalau ada. Halo, boleh saya Mbak Susan minta waktunya sebentar? Monggo. Silahkan Mbak. Mbak Susan cerita tadi jadi inget juga sering ya cerita-cerita sama Mbak Susan. Saya tuh kok ya kok lebih ketakut Mbak kalau suami saya bentak anak itu kok lebih ketakut gimana ya? Bukan sedih-sedih tapi kok malah lebih ketakut nanti terus memang mungkin maksud suami saya itu ayahnya itu bagus untuk mendidik anak biar anakku yang gede itu kan memang lebih ke cenderung ke ini ya Mbak, ke orangnya anaknya cuek terus mungkin terkesan nggak ramah, terus kadang kalau ngomong itu kadang memang kesannya kayak sengal-sengal gitu loh Mbak. Itu ya, terus dan ayahnya mungkin mbok kau mengingatkan mbok kowe iki ora dadi anak jangan sama orang tua jangan sengal-sengal, tapi mungkin cara mengingatkannya terkesan membentak gitu loh Mbak. Kok saya jadi takutnya engko sampai emosi ayahnya nggak terkendali terus anaknya sampai ditangani itu loh Mbak. Terus apa ya, pernah suami saya ngomong anaknya dikasih tahu apa sama orang tua jangan sengal-sengal. Padahal saya sering nasihati anak saya ya saya sering nasihati ya mungkin bertahap karena juga anakku yang gede itu SMP kelas 2 mungkin lagi rawan ya Mbak ya, usia rawan untuk nasihati nggak langsung bisa diterima atau gimana.
itu gimana ya Mbak? Saya belum nganu, terus terang saya belum menemukan solusi yang saya anggap tepat untuk nganu. Saya soalnya kalau mau langsung menasihati anak malah kadang ya kepancing emosi juga, anak-anaknya dinasihati malah kadang cemberut nganu gitu. Lah tapi kok saya takutnya kena ini keterusan gitu loh Mbak. Gitu. Sorry ya Mbak, bisa menangkap omongan saya enggak ya? Omongannya benar benar Iya. Bapak Ibu. Oke. Pun. Iya, sama-sama Mbak Ida. Langsung jawab ya Mbak Susan. Oke. Iya Mbak Rini, langsung aja Mbak Rini. Ya, saya bisa memahami, saya bisa bayangin situasinya. Emang remaja ya, anak remaja emang lagi hormonnya aja lagi bergejolak, banyak badai di dalam dirinya, apalagi kalau dengar nasihat. Jadi ketika remaja kita dampingin anak itu bukan dengan nasihat. Dulu waktu anak-anak tuh caranya. Tapi ketika sekarang remaja, anggap dia sudah besar dengan pengawasan tarik ulur. Jadi ketika kita ngomong, itu anak langsung menolak, langsung nggak terima. Rasanya tuh seperti nggak dipahami. Kalau saya ambil sudut pandang si anak ya, itu rasanya kayak nggak dipahami. Udah sih Bu, diem aja, percayalah padaku. Anaknya tuh pengen bilang gitu sebenarnya. Percayalah padaku, aku punya banyak teman, aku punya guru juga, aku punya cara untuk mengatasi ini, cukup temani saja aku. Jadi obatnya cuman simpel sih Mbak, memeluk ya. Mbak Ida peluk putrinya 8 menit sehari. Boleh dicicil. Dicicil pagi bangun tidur ya, kalau biasanya banguninnya, ayo cepet udah siang gitu kan. Malah lari ya Mbak. Dipeluk Dek gitu kan, dipeluk dari belakang, dia akan melek terus oh iya jam segini gitu, jalan terus ke kamar mandi, terus nyiapin sendiri gitu. Nah remaja emang tidak cocok untuk diberi nasihat banyak-banyak. Dia juga sudah ingat, jadi anak saya yang SMP tuh ngeremnya dengan gini, Ibu ngomong 1 kali aja gitu. Ya bayangannya itu sih, karena anak saya kan ya kalau di rumah demokratis ya, maksudnya kita pun menggunakan ilmu psikologi, udah belajar. Saya kuliahnya lama, S1 lama, S2 lama ya, masa ya nggak ngelontok gitu kan di kepalaku. Nah, pembawaan saya di rumah, saya malah cewek sendiri kan ya Pak Wahyu, saya cewek sendiri jadi saya yang dilindungi. Ibu tenang aja gitu. Bener, saya harus percaya sama anak saya kalau saya perlu tenang aja. Ketika saya nggak bisa nganter ya di Gojek, ketika hujan ya tunggu ya Dek sampai reda baru Gojek. Nggak usah panik-panik ya. Jadi Mbak Ida panik-paniknya dihilangin. Itu tadi namanya cemas, takut pada sesuatu yang belum terjadi Mbak. Ya jangan diada-adain kalau belum terjadi. Karena pikiran ibu itu sangat kuat. Hati-hati ya. Bertulah lah katanya ya. Apa yang Anda pikirkan itulah yang terjadi. Waduh, gawat. Mbak jadi harus kemudian memilah, kok aku pikirannya jelek ya? Gitu. Karena bagaimanapun suami Mbak itu punya program sendiri cara mengasuh anaknya. Kita percaya aja. Oh, maksudnya dikerasi itu bukan karena marah-marah, bukan. Biar tahu batas anaknya nih gitu. Kemudian dampingi aja, jangan beda pendapat gitu ya. Nanti di balik layar baru beda pendapat, Mas, kok gitu sih caranya gitu kan. Aku pengen tahu kenapa Mas, bukan dengan menjudge ya, dengan menilai, tapi bertanya pada suami, kenapa ya cara komunikasinya gitu kan, efeknya anaknya jadi gini, dialog sendiri berdua suami istri, jangan di depan anak. Nah pas sama anak beri pelukan, karena saya kenal banget Mbak Ida, itu bakalan kepancing dengan banyak kalimat gitu ya kalau ada situasi apapun ya. Makanya stop bicara, beri pelukan, dilihat wajahnya. Jadi itulah
koneksi batin ibu dan anak. Mohon hidupkan daya batinnya ibu-ibu, ini luar biasa ya. Apalagi kita hidup di Jogja yang daya batinnya itu luar biasa dilatihkan oleh leluhur-leluhur kita. Batin sing apik gitu ya, batin aja dijaga loh. Budaya yang lain tuh nggak diajari cara batin. Saya nih sesuai dibaca sama Mbak Susan tadi, saya lahir di Bali, besar di Papua, di mana-mana itu karena pindah-pindah. Bapak saya kantor pos ya, dan mama saya sangat menjaga anak-anak tapi tidak memanjakan. Itu contoh yang menyenangkan ya. Ibu saya bilang gini, mama saya bilang gini, resikonya anak pindah-pindah itu dibully karena beda sendiri. Jadi siap-siap Mbak, biar nggak dibully gimana? Wah, saya dong pede abis. Saya trainer itu dari SMA. Jadi kayak gini nih ya. Apa yang teman-teman saya nggak tahu, kemampuan apa yang teman-teman saya nggak tahu, tapi yang saya tahu, yang saya bisa. Nah, disitulah saya menawarkan bantuan. Teman-teman suka nari Bali nggak? Aku ajarin ya, gitu. Setiap pindah ke kota baru, kota yang saya tempatin, jadi anak baru di sekolah kan jaga-jaga nih, aduh siapa nih yang suka ngebully ya, gitu kan. Nah, saya jaganya dengan cara baik duluan, datang ke mereka, salim-salimin, terus oleh-oleh dari Papua apa nih, saya bagi-bagi, terus habis itu mau nggak diajarin nari Bali, mau nggak nongkrong sama aku di sini-sini gitu. Itu membuat saya diterima dengan mudah dimanapun, dan positive thinkingnya. Orang pasti penasaran kan sama tari Bali, keren soalnya. Aku tawarin gitu. Jadi pikiran saya bilang, saya yakin diterima, saya yakin nggak dibully gitu. Itulah yang terjadi ya. Makanya Mbak Ida juga, ini bukan bulian bapak ke anak loh ya, enggak. Itu cara suaminya Mbak supaya ngerem sedikit lah sifat-sifat anaknya yang sekarang kelihatan jutek, kelihatan cuek itu. Cuman metodenya, caranya mungkin nggak pas. Nah, bisa dibuka tuh Mbak Ida kan juga perpus. Buku psikologinya banyak banget di situ. Nah, itu cara-caranya banyak. Ya, atau tanya kita-kita lah yang anaknya udah pada gede-gede. Enggak apa-apa. Gitu. Kita udah janjian mau makan di luar, lupa-lupa mulu ya Mbak? Ya, kapan-kapan Mbak Rini ke psikologi. Ya. Begitu. Jadi Mbak, 2 poin, percayakan pada anak bahwa dia bisa bertumbuh. Terus Mbak Idanya pikirannya ditotoh yang bagus-bagus ya. Takutnya ditotoh. Siap. Oke. Ya. Mbak, ada ini dari Mbak Andon ini di Assalamualaikum, bisa masuk, bisa bertanya. Boleh. Bunda Titin. Siap. Assalamualaikum. Salam Bunda. Ya, mohon maaf, ini jadi saya kayaknya agak berbeda dengan yang lainnya. Ini pada psikolog ngumpul, saya jadi seneng ini. Bu psikolog yang cantik, saya ini penggemar setia ibu-ibu yang ada di grup ini, karena banyak kesulitan-kesulitan saya yang Bu Rini bantu begitu. Walaupun saya usianya senior banget, tapi beliau luar biasa. Hari ini menjadi ibu yang bahagia. Saya menunggu dari kemarin itu, pengen ini, ternyata dari pagi udah saya masuk nomor 4 tadi, tapi saya malu kok, kayaknya baru MC-nya aja yang masuk, saya kok udah masuk begitu masuk. Tamu banyak banget, tamu banyak banget sehingga saya agak terlewatin. Ini saja Mbak Rini, saya hanya ingin, saya sangat setuju sekali ya, menjadi ibu yang bahagia, dan yang selalu saya ingat, saya pernah diiniin Mbak Rini itu, jangan dulu berpikir yang ke depan, 1 detik ke depan mirip Allah gitu ya, tapi menghilangkan itu agak sulit, tapi ternyata memang bisa dilatih perbanyak. Nah, problem saya mungkin saat ini begini, saya ingin menjadi ibu yang bahagia, mungkin saya sudah menjadi ibu yang bahagia, ditambah saya mendapatkan masuk, ada keluarga yang lain lagi masuk menjadi keluarga kami begitu. Bahkan saat ini kami akan mendapatkan calon keluarga baru begitu loh. Ada bibit bayi yang baru akan jadi milik kami begitu. Nah, permasalahan itu sebagai calon eyang begitu, kok saya itu selalu cemas Mbak.
selalu cemas itu sehingga saya lupa lagi Mbak Rini nyampaikan cemas karena kondisi si ibu dengan kondisi kandungan yang lemah begitu, jadi bed rest, dan padahal kami memang mengharapkan sekali kelahiran cucu begitu. Nah itu yang membuat sementara si anak kami ini selalu berkomunikasi dengan saya begitu. Ibu kok kayak gini, ibu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah saya sebagai calon nenek ini kok rasa was-was saya lebih was-was dibandingkan ibunya begitu loh Mbak. Membuat saya kadang-kadang pada satu sisi saya bisa menyampaikan, oh tenang aja Nduk, oh tenang aja Nduk, gini gini gini. Saat saya setelah menyampaikan itu, nanti saya terbawa sendiri sambil tidur saya pikirin, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Mohon Mbak solusinya lagi biar saya tidak berpikiran ke arah-arah yang negatif yang membuat saya itu merasa takut banget, takut kehilangan begitu. Itu saja Mbak Rini, matur nuwun. Iya Bunda. Oke. Mbak Rini, sebelum Bu Titi nyon sewu ini tadi ada yang chat dia Mbak Andon kalau nggak salah saya baca di sini. Terus Mbak Ide ini waktu sebenarnya sudah berlebih tapi sayang sekali. Mungkin Mbak Rini bisa kalau di close eman-eman saya masih ingin mendengarkan juga. Gimana Mbak ditambahin agak singkat mungkin nanti kalau untuk yang private lebih dalam tadi Mbak Rini sudah menyediakan nomor HP ya. Bisa di-share lagi nanti Mbak Dun di sini. Biar semuanya nanti kalau untuk komplit lebih panjangnya bisa kontak Mbak Rini sudah menyediakan diri untuk bisa lebih private gitu. Jadi tambahan waktu sedikit ya Mbak Ide sebentar untuk secara singkat mungkin Mbak Rini monggo silahkan. Oh iya 11.15 yang Mbak Andon ya. Mbak Andon waktu kecil ya ini jadi nggak punya rasa self love untuk merawat diri ya. Sekarang putranya berapa ya, Mbak Andon? Nah, ini bisa ngefek ke pengasuhannya Mbak, karena dulu waktu kecil ingatan tentang pengasuhan orang tua ke Mbak begini. Nah, khawatirnya harus putus sekolah supaya tidak memperlakukan putra-putrinya seperti ibu yang sama. Nah, membandingkan Mbak Andon dengan teman-teman, ini sumber tidak bahagia yang kayak tadi, yang membandingkan diri kemudian ya, karena sering mendengar orang tuanya yang membandingkan juga, jadi pola pikirnya ngikut sama gitu. Nah sekarang jadi tidak punya self. Mulai hari ini merawat diri ya. Mulai hari ini merawat diri, baru satu anaknya umur 2 tahun. Oke, antisipasi boleh. Jadi lepaskan itu ya, gini, pengaruh dalam diri kita, kepribadian kita itu memang pengaruhnya dari keluarga. Tapi itu bisa jadi sebagian kecil setelah kita dewasa. Ya, memang gen kita ada mirip ibu, memang sifat-sifatnya ada mirip ibu bapak ya, tapi kemudian dengan pemahaman, dengan pelajaran, dengan ilmu seperti itu ya, seperti ini ikut webinar gitu, lama-lama kan ngerti bahwa kepribadian yang ini tuh tidak adaptif, tidak cocok digunakan lagi sekarang gitu ya, memberatkan. Oh, dievaluasi lagi. Oh, sepanjang ini pelabelan, label ya itu. Oh, bahwa saya harus begini dibanding-bandingin itu memberatkan. Jadi sama Mbak Andon sengaja dilepaskan. Karena faktor berikutnya sangat banyak, faktor hormonal Mbak sendiri ya, fisik, pikiran, faktor Mbak belajar, cari banyak ilmunya bahwa oh sifatku yang kemarin hasil didikan ibu yang negatif, tentu didikan ibu masih banyak yang positif ya, tapi kan Mbak fokusnya ke penderitaan nih. Kadang-kadang kita memang gitu, ada banyak berkah tapi fokusnya ke yang nggak enak, yang nggak disyukuri. Mungkin ada sifat ibu Mbak yang baik-baik, cuman satu ini membebani sehingga lepaskan itu bahwa oke, itu dulu aku waktu kecil. Sekarang aku lebih dewasa, so aku bisa dengan sadar merasakan apa yang kuinginkan, melakukan apa yang kuinginkan lebih dari yang kemarin, dan memikirkan
secara logis, keilmuannya ada, ditimbang-timbang, ini yang terbaik buatku, gitu. Nah, Mbak sudah sampai penutup kalimatnya adalah nggak punya rasa self-love untuk merawat diri. Ini sudah kesimpulan Anda. Itu kesimpulan Anda dari banyak baca, banyak dengar dari teman. Maka jawabannya sudah ada di situ. Jawabannya adalah Mbak self-love. Oke, dengan menyadari bahwa itu masa lalu saya, sudah saya taruh aja. Saya punya masa sekarang. Kita hanya punya detik ini aja untuk dikendalikan. Masa depan udahlah, lepasin dulu, itu punyanya Allah tadi Bunda Titin bilang. 5 detik yang akan datang nggak usah dipikirin. Kita ngikut aja, aman gitu kan. Nah, kita tahu sekarang, oke, aku menuju kemana ini gitu. Ketika ada banyak hal tidak nyaman itu, tahu Anda sudah identifikasi dulu ya, yang banyak, yang tadi yang fase mengakui. Mbak sediakan kertas untuk nulis curhat aja di kertas. Aku nggak suka diperlakukan gini, aku nggak suka, aku mengakui bahwa aku kesal jika ibuku begini-begini, terus kayak gitu. Sampai habis. Karena selama tidak dituliskan, selama tidak diceritakan ke psikolog ya, kalau cerita ke teman, nanti malah jadi aibnya Mbak sendiri dan tidak nyaman. Itu efeknya jangka panjangnya. Ke psikolog dapat solusi untuk mentalnya. Jadi cari aja teman-teman di kampus, cari aja di lembaga-lembaga terdekat. Saya di Miracle, kemudian mengupas itu semua sampai habis, baru kemudian sirami dengan tanaman baru kita tumbuhkan gitu. Nah, ini greget sih Mbak, harus greget karena melepaskan yang dulu dirimu yang terbentuk oleh selama berapa tahun, 18 tahun lah minimal sama ibunya. Melepaskan itu kemudian menciptakan, ya create ya, daripada menjadi korban dari pengasuhan ibu, lebih baik menjadi aktor buat diri Anda sendiri. Aku sekarang memilih untuk berperan begini, untuk bahagia, untuk jadi spesial gitu. Mau banding-bandingin aku sama siapa? Nggak ada, aku beda gitu sekarang. Bedanya gimana? Yang keren dong, yang sesuai Mbak punya sekarang, dipoles lagi. Kalau suka melukis, jadi pelukis sekalian. Kalau suka merajut, jualan sekalian, gitu kan. Nah, karena kesedihannya bertumpuk kemarin, potensi itu ketutup. Loh, kelebihanku mana ya? Kok banyakan kekuranganku ya? Gitu. Nah, sekarang mulai lepaskan itu, kemudian ketemu deh. Aku bisa berbeda dari orang-orang yang dibanding-bandingin dulu dengan cara yang ini yang aku majukan gitu. Sehingga Mbak punya settle, punya kepercayaan diri, punya rasa aman karena Mbak menciptakan sendiri, mengendalikan sendiri apa yang boleh dirasakan, dipikirkan dan dilakukan. Sekarang individuasi ya udah dewasa soalnya. Mulai umur 18 tahun seterusnya kita dewasa, mandiri secara emosional, memilih mana yang kita mau rasain, mana yang mau kita lakukan, mana yang mau kita pikirin. Gitu. Dikuatin yang itu. Ibu, terima kasih sudah ngelatih aku. Makasih ya, tapi aku punya cara hidup sendiri sekarang gitu. Nggak usah el-elan sama orang tua, nggak usah el-elan. Yang penting ketika ditanya kabarnya sama orang tua, gimana Dok? Iya, aku happy Bu. Tutup. Mau jungkir balik kalian, orang tua nggak usah lihat. Gitu. Kadang-kadang orang tua terlalu overprotective kayak Bunda Titin, jadi pengen gitu, pengen menyelesaikan masalah kita. Tapi sebenarnya nggak cocok zamannya. Membanding-bandingkan itu maksudnya memotivasi kan. Itu loh tetangga kita sudah kerja di sini, sudah itu kan. Tapi zamannya udah nggak sama. Sekarang tidak berlaku lagi pembandingan itu, yang ada pendampingan. Menemani gitu. Terus iya Bu Yanti, makasih. Menemani dan menguatkan. Gitu aja Mbak Andon. Terus Bunda Titin, itu tadi ya, Bunda Titin kan jadi pegangan buat anak mantunya. Yang cewek kan mantunya. Sebagai pegangan, Bunda kuat dulu. Masa digondeli terus goyang? Itu loh Bunda. Kalau Bunda belum kuat, tapi digondeli mantu, jadinya bingung, jadinya goyah, sedih-sedih, mikir apa gitu. Nah, Bunda sayangi diri sendiri dulu, pulang dari kantor jangan langsung pulang.
ya. Mie ayam dulu, saya suka mie ayam ya. Jadi suka mampir happy gitu. Jadi sudah bahagia dengan makanan enak, sudah bahagia dengan ngobrol sama kita, siapalah temennya gitu. Isi energi dengan cinta ke diri sendiri. Setelah itu baru jawab putrane. Jangan Bunda oleng sendiri ketika dicurhati sama mantu karena nggak kuat gitu. Ya, Bunda Titin digondeli putrane. Bunda Titin gondelan Gusti Allah. Gondelan lagi. Jangan dengan kekuatan Bunda dikasihkan ke anaknya. Bunda lemes nanti gitu ya. Oke, terima kasih. Gondelan Mbak Rini ya. Double gondelan. Aduh Mbak Rini, ya Allah, makin seru makin siang tapi kita dibatasi waktu ya Mbak Rini ya. Dibatasi waktu. Bapak Ibu matur nuwun sangat semuanya. Mbak Rini matur nuwun sangat, nyetrum semuanya, insya Allah ini semuanya bermanfaat. Kayaknya ini ya Mbak, minta izin nomor HP di-share di sini Mbak. Iya, di-share. Karena nanti mungkin ada yang mau lebih private, mungkin mau iya, malu-malu. Ya, monggo dipersilahkan. Oh, iya. Itu Mbak Rini dan Bapak Ibu semuanya, karena semuanya bagus ya, nggak bisa menyimpulkan. Kalau Mbak Rini tadi nanti biar masuk sendiri-sendiri sesuai persepsinya masing-masing. Semuanya akan tadi mendapatkan miracle-nya tadi. Miracle-nya, iya. Baik Mbak Rini, sebelum kita tutup ada sesi penyerahan sertifikat. Ya. Ya, Bu Rita masih ada tamu ya Mbak Ide ya. Iya, ini akan disampaikan oleh Mbak Ide. Kami persilahkan Mbak Ide, monggo Mbak Ide. Baik, saya izin mewakili Bu Rita ya Mbak Rini. Iya. Ya Mbak Rini, pada hari ini telah memberikan insight kepada kami semua, mengenalkan dan juga mengingatkan kembali bagi kita semua yang sudah pernah mengetahui ini tapi luput menjalankan ya, tadi ada step-stepnya tadi memang perlu kita agendakan gitu ya. Ini dan juga Bapak dan Ibu, memang perlu kita mengagendakan waktu untuk diri kita sendiri. Healing nggak perlu jauh-jauh gitu ya Mbak Rini ya. Iya. Healing nggak selalu harus jalan-jalan atau liburan, tetapi memberikan momen kepada diri sendiri untuk menengok kembali perjalanan kita. Terima kasih Mbak Rini, sekali lagi saya mewakili kita menikah sebagai ucapan terima kasih, tanda kasih dan sayang kami Dharma Wanita Psikologi, itu untuk Mbak Rini. Ya, barangkali besok kalau ada agenda luring ya, aktivitas-aktivitas ya, Mbak Rini kami akan undang hadir kembali untuk nengok kampus. Ini kampusnya, kantinnya baru nih ya, kalau makan-makan nongkrong bisa banget ini. Ini Mbak Ida, Mbak Siti Hidayati, nah itu ininya yang ngurusi kantin tuh, nah itu sudah nanti minta rekomendasi ya. Iya, ayo Mbak Rini. Terima kasih sertifikatnya. Oke, kami Mbak. Saya kembalikan kepada Mbak Susan Aida, monggo. Hai, matur nuwun Mbak Ide. Mbak Rini tadi ada hadiah kayaknya ya? Iya. Ini di chat saya udah milih Mbak Eska Gusmawati ya? yang dari awal banget udah masuk sampai akhir tuh setia sekali. Terus dua lagi siapa ya Mbak? Teng teng teng. Mbak Maya Wulandari, coba open mic boleh nggak? Aku pengen kenal. Mbak Maya, ya? Open. Mbak Maya. Open kamera Mbak. Ini temen di mana ya? Tahu. Di grup MBCL. Oh, Klaten. Ya. Iya. Mbak. Iya. Dari tadi diam aja tapi berproses ya. Iya, nyimak Mbak dari tadi. Ini sama anak lagi ngomong soalnya. Boleh, iya. boleh.
Ya, ini kedua Mbak Maya Wulandari nih dari Oke, selamat Mbak Rini. kedua. Mbak Dini, terima kasih. Bye-bye ya nak. Dadah. Terus sama Pak Wahyu yang pertama Pak kali. Wahyu, Waalaikumsalam. Pertama Selamat yang Pak Wahyu. menggeregetkan suasana Iya. dengan Matur nuwun ceritanya. sangat. Bunda Titin udah dapet cinta tiap ketemu hari Rabu. Siap. Terima kasih Oke, banyak baik. semuanya buku. Saya senang Matur ditemenin, kayak berasa Sebentar. sudah bukan dosen lagi tapi kolega ya, teman. Ya, Mbak Anggar, Mbak Lasmita Dewi, Mbak Siska, terima kasih. Ini Bu Siska mana nih ya? Tumbuh 3 ya? Bu Siska mana nih ya? Iya. Terima kasih Mbak. Ya, saya undur diri. Makasih banyak. Baik. Semoga bermanfaat gitu aja lah ya. Matur nuwun Mbak Rini. Demikianlah seluruh Terima kasih rangkaian banyak, Mbak acara webinar kali ini. Ini menjadi gong ya di tahun 2022 ini ya Mbak Ide ya. Besok insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Di tahun ini sudah yang keempat Mbak Rini. Besok tahun depan semoga kita bisa ketemu Mbak Rini secara luring ya. Semoga bisa bertemu lagi. Baik Mbak Rini, matur nuwun sangat. Semoga lain waktu bisa berbagi lagi nih Mbak Rini deh. Kepada Bapak Ibu matur nuwun sangat atas kehadirannya dan masih join sampai siang ini. Kita pas 11.30 sama Mbak Ide tadi boleh nambah 30 menit karena terlalu asyik ini Mbak. Begitu matur nuwun. Saya sebagai MC agak bindeng-bindeng malah pakai nangis segala. Mohon maaf atas segala hilaf kekurangan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Mbak Rini. Terima kasih.